Fajar baru saja menyingsing ketika Rama memasuki hutan lebat di kaki gunung. Angin pagi terasa dingin, dan aroma tanah basah menusuk hidungnya. Busur serta panahnya tergantung di punggung, sementara sebilah parang menggantung di pinggang. Ia melangkah perlahan, matanya terus waspada mengamati setiap gerakan di antara semak belukar. Rama bukan pemburu sembarangan. Ia sudah bertahun-tahun mengandalkan kemampuannya untuk bertahan hidup. Namun, pagi itu terasa berbeda. Hutan yang biasanya penuh suara burung dan monyet kini sunyi, seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa kali ia berhenti untuk mengamati jejak di tanah, tetapi tidak satu pun yang menunjukkan keberadaan hewan buruan. Mungkin ini hanya hari sial, gumam Rama sembari menghela napas. Ia terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan, berharap menemukan rusa atau setidaknya seekor babi hutan untuk dibawa pulang. Tetapi yang ia temui hanyalah keheningan dan suara dedaunan yang berderak tertiup angin. Langit perlahan menjadi gelap meskipun hari masih pagi. Awan tebal berkumpul, dan tak lama kemudian, hujan deras mulai mengguyur. Rama cepat-cepat mencari tempat berteduh. Dengan mantel kulit yang dikenakannya, ia mencoba melindungi diri dari basah, tetapi air tetap merembes masuk. Jalur setapak di hutan mulai berubah menjadi lumpur licin, membuat langkahnya semakin berat. Setelah beberapa lama, Rama melihat sebuah bukit batu besar di kejauhan. Di kaki bukit itu, ia menemukan mulut gua yang cukup besar. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam gua, menggigil karena dinginnya air hujan yang membasahi tubuhnya. Ia meletakkan ransel dan busurnya di sudut gua, lalu menyalakan obor kecil yang ia bawa. Cahaya obor memantul di dinding gua yang basah, menciptakan bayangan bergerak yang membuat suasana semakin mencekam. Hanya hujan, tak ada yang perlu ditakuti, Rama berbisik pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan perasaannya. Namun, perasaan aneh perlahan menjalari dirinya. Gua itu tidak hanya besar, tetapi juga dalam, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sambil menunggu hujan reda, Rama memeriksa sekeliling gua. Ia menemukan beberapa tanda bahwa gua ini pernah dihuni oleh hewan. Ada bekas cakar di dinding dan sisa-sisa tulang kecil berserakan di lantai. Mungkin ini sarang beruang, pikirnya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Saat ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan dari dalam gua. Rama berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti angin yang bergerak melalui celah sempit, tetapi lebih dalam dan berat, seolah berasal dari sesuatu yang hidup. Apa itu? Rama bertanya pada dirinya sendiri, mencoba memastikan bahwa suara itu hanyalah gema alam. Tetapi, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memegang erat obornya dan berjalan lebih jauh, meski kakinya sedikit gemetar. Langkah-langkahnya menggema di lorong sempit, hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan besar. Obornya hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan itu, tetapi cukup untuk menunjukkan bentuk-bentuk stalaktit yang menjuntai dari langit-langit. Udara di sana terasa lebih dingin, dan bau tajam menyeruak, seperti campuran antara kelembapan dan sesuatu yang membusuk. Saat ia memutar badan untuk kembali, matanya menangkap sesuatu yang aneh di langit-langit gua. Sebuah bayangan besar bergerak perlahan, seolah menyesuaikan diri dengan kehadiran cahaya obor. Rama mendongak dan mendapati sosok itu. Seekor kelelawar raksasa bergelantungan di atas kepalanya, sayapnya terlipat rapat, dan matanya yang besar menatap langsung ke arah Rama. Rama tercekat, tubuhnya membeku, tangannya gemetar menggenggam obor. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Dengan refleks, ia meraih busurnya dan memasang panah, bersiap membidik. Namun, makhluk itu tidak bergerak. Hanya tatapan tajamnya yang terus mengikuti Rama. Rama menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Makhluk ini tidak menyerangku, pikirnya. Tetapi ia tahu, di dunia liar, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Satu langkah salah, dan nyawanya mungkin akan melayang. Tiba-tiba, kaki Rama terpeleset di atas batu basah, dan ia jatuh dengan keras ke tanah. Suara jatuhnya menggema di dalam ruangan gua, membuat kelelawar itu segera melebarkan sayapnya. Rama mendongak, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sayap makhluk itu terbentang penuh. Lebarnya begitu besar, hampir menutupi seluruh langit-langit gua. Kelelawar itu turun perlahan, mengepakkan sayap raksasanya, mendekati Rama yang masih terjatuh.
Dalam hati, Rama yakin ia sudah selesai. Namun, makhluk itu berhenti beberapa meter darinya dan hanya mengeluarkan suara pelan yang dalam. Tidak ada serangan, tidak ada tanda-tanda agresi. Hanya suara lirih, seperti sebuah peringatan, atau mungkin panggilan. Saat itu, Rama merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutannya perlahan memudar, digantikan oleh rasa penasaran. Ia menyadari, makhluk ini tidak seperti hewan buas lain yang pernah ia temui. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Rama mencoba meraih busurnya yang terjatuh, tetapi suara kecil dari kelelawar itu menghentikannya. Makhluk itu mengeluarkan suara yang pelan dan dalam, seperti perpaduan antara dengungan dan desisan. Suara itu menggema di ruangan gua, membuat bulu kuduk Rama berdiri. Ia tidak yakin apakah suara itu adalah peringatan atau bentuk komunikasi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin bertindak gegabah. Perlahan, Rama mengangkat tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti. "Aku tidak akan melukaimu," bisiknya pelan, meski ia sendiri tidak yakin apakah makhluk itu mengerti. Kelelawar itu tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Hanya suara tetesan air dari stalaktit yang terdengar, mengiringi detak jantung Rama yang masih berpacu. Perlahan, ia mencoba mundur, berniat meninggalkan makhluk itu dan mencari jalan keluar. Namun, saat ia melangkah, kelelawar itu bergerak. Dengan gerakan cepat, makhluk itu mengepakkan sayapnya dan meluncur ke depan, mendarat tepat di depan Rama, memblokir jalannya. Rama tersentak, hampir menjatuhkan obor dari tangannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Kelelawar itu kembali mengeluarkan suara pelan. Kali ini terdengar lebih seperti geraman lirih. Meski tubuhnya besar dan mengesankan, Rama merasa kelelawar itu tidak menunjukkan niat agresif. Seolah-olah makhluk itu hanya ingin mengawasinya, memastikan bahwa ia bukan ancaman. Dengan penuh keberanian, Rama mencoba berdiri tegak. Ia tahu bahwa kelelawar ini bisa membunuhnya kapan saja jika mau, tetapi makhluk itu tidak melakukannya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Rama merasa bahwa makhluk ini lebih dari sekadar hewan liar. Setelah beberapa saat saling menatap, kelelawar itu tiba-tiba bergerak mundur. Ia mengepakkan sayapnya sekali, lalu melompat ke langit-langit gua, bergelantungan kembali di tempatnya semula. Rama, yang masih diliputi rasa takut dan heran, memutuskan untuk tidak bergerak terlalu jauh. Ia tetap berdiri di tempat, mengamati kelelawar itu dari kejauhan. Beberapa menit berlalu, dan Rama mulai menyadari sesuatu. Gerak-gerik kelelawar itu tidak liar atau kacau seperti hewan buas yang sedang merasa terancam. Sebaliknya, makhluk itu terlihat waspada tetapi tenang, seperti sedang menilai dirinya. Rama duduk perlahan di tanah, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. "Kau pasti sudah lama tinggal di sini," kata Rama dengan nada lembut, meski ia tidak berharap jawaban. "Aku hanya mencari tempat berteduh dari hujan, tidak lebih." Kelelawar itu tidak bereaksi, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Rama. Obornya yang perlahan meredup membuat bayangan di dinding gua tampak semakin besar dan menakutkan. Dalam hati, Rama bertanya-tanya bagaimana makhluk seperti ini bisa ada. Apakah ia bagian dari legenda yang sering didengar di desa? Ataukah makhluk ini benar-benar nyata? Ketika rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, Rama mengambil sedikit makanan dari ranselnya, potongan buah kering yang ia bawa untuk bekal. Ia meletakkan potongan buah itu di tanah, lalu mendorongnya perlahan ke arah makhluk itu. "Aku tidak punya banyak, tapi mungkin kau ingin ini," katanya. Untuk pertama kalinya, kelelawar itu bereaksi. Ia menurunkan tubuhnya dari langit-langit gua dan melompat ke tanah. Dengan langkah perlahan, makhluk itu mendekati potongan buah, berhenti sejenak untuk mengendusnya sebelum akhirnya mengambilnya dengan gerakan cepat. Rama menahan napas, mengamati dengan saksama. Kelelawar itu tidak memakan buah itu seperti hewan biasa. Ia tampak hati-hati, bahkan elegan, seolah-olah ia memahami bahwa makanan itu adalah tanda niat baik. Setelah memakan buah itu, kelelawar itu mengeluarkan suara yang berbeda, lebih lembut, hampir seperti dengungan puas. Rama tersenyum kecil. "Jadi, kau tidak seburuk yang kukira," gumamnya. "Mungkin kita bisa saling memahami."
Hujan di luar masih belum reda, tetapi suasana dalam gua mulai berubah. Rasa takut yang awalnya melingkupi Rama perlahan tergantikan oleh rasa penasaran. Ia merasa bahwa makhluk ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Entah bagaimana, ia merasa bahwa kelelawar itu memahami niatnya. Malam itu, Rama memutuskan untuk tetap tinggal di dalam gua. Ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan dirinya, sementara kelelawar itu kembali ke tempatnya bergelantungan. Meski keduanya tidak lagi berinteraksi langsung, Rama merasa ada semacam koneksi yang terjalin di antara mereka, sesuatu yang ia belum bisa pahami sepenuhnya. Dalam kegelapan gua yang sunyi, ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, Rama terbangun dengan rasa kaku di tubuhnya. Lantai gua yang dingin dan keras membuat tidurnya tidak nyaman, tetapi ia bersyukur hujan telah berhenti. Ia memandang sekeliling gua yang perlahan diterangi sinar matahari yang masuk dari celah-celah di atas. Udara pagi di dalam gua terasa sejuk, meskipun ada bau lembab yang tidak menyenangkan. Ketika ia menoleh ke langit-langit gua, matanya langsung tertuju pada kelelawar raksasa yang masih bergelantungan di tempat yang sama. Makhluk itu terlihat damai, dengan sayap besarnya melipat erat di tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Rama merasa lebih tenang melihat keberadaannya. Meski ia belum sepenuhnya memahami makhluk ini, ia mulai yakin bahwa kelelawar itu tidak berniat membahayakannya. Rama mengeluarkan bekal terakhirnya dari ransel, beberapa potong daging kering dan sedikit air. Sambil mengunyah perlahan, ia terus mengamati kelelawar tersebut. Pikiran-pikiran aneh mulai memenuhi benaknya. Makhluk sebesar itu, bagaimana ia bertahan di sini? Apa yang ia makan? Apakah ia sendirian? Rasa penasaran itu akhirnya membuat Rama memutuskan untuk mendekati makhluk itu lagi. Ia mengambil potongan kecil daging kering dari ranselnya, lalu melangkah perlahan ke tengah ruangan. "Hei, kau lapar lagi?" tanyanya dengan nada hati-hati. Kelelawar itu membuka matanya yang besar, memandang Rama dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya, penuh kehati-hatian, tetapi tidak bermusuhan. Dengan gerakan lambat, ia turun dari langit-langit dan mendarat di tanah, menciptakan suara gemuruh kecil yang menggema di dalam gua. Rama menahan napas sejenak, tetapi tetap berdiri di tempatnya. "Aku tidak akan menyakitimu," kata Rama, sambil meletakkan daging kering itu di tanah dan mendorongnya sedikit lebih dekat. Kelelawar itu mendekat, mengendus makanan tersebut sebelum mengambilnya dengan gerakan cepat. Kali ini, Rama melihat lebih dekat bagaimana makhluk itu makan. Gerakannya halus, tidak seperti hewan liar yang rakus. Setelah selesai, kelelawar itu mengeluarkan suara lirih, lebih lembut dari sebelumnya, seperti tanda terima kasih. Rama tersenyum kecil. "Kau mulai mempercayai aku?" "Ya." Hari itu, Rama memutuskan untuk tidak langsung meninggalkan gua. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan makhluk ini, sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Ia mulai menjelajahi bagian lain dari gua, tetapi selalu memastikan untuk tidak terlalu jauh dari tempat kelelawar itu berada. Di salah satu sudut gua, ia menemukan jejak-jejak kehidupan lama. Ada bekas arang, serpihan tulang, dan bahkan beberapa ukiran kasar di dinding yang tampak seperti buatan manusia. "Jadi, tempat ini pernah dihuni manusia," gumam Rama, sambil mengusap salah satu ukiran yang berbentuk seperti matahari dan sayap besar. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah keberadaan kelelawar raksasa ini ada hubungannya dengan orang-orang yang dulu tinggal di gua ini. Sore harinya, Rama mencoba berinteraksi lebih banyak dengan kelelawar itu. Ia mulai berbicara meski tahu makhluk itu tidak akan menjawab. "Kau pasti kesepian ya? Sendirian di tempat sebesar ini," katanya. Kelelawar itu hanya memandangnya dengan kepala sedikit miring, seolah mencoba memahami apa yang dikatakan Rama. Ketika Rama duduk bersandar di salah satu dinding, kelelawar itu mendekatinya perlahan. Awalnya Rama sedikit waspada, tetapi ia tidak bergerak. Kelelawar itu berhenti hanya beberapa langkah darinya, lalu mengeluarkan suara pelan. Rama menatap mata makhluk itu dan merasa ada sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Sebuah rasa koneksi yang dalam dan aneh, seolah-olah kelelawar itu mencoba berkomunikasi dengannya. Tanpa sadar, Rama mulai merasa nyaman. Ia bahkan memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya sedikit, mencoba menyentuh sayap kelelawar itu.
Kelelawar itu tidak mundur, hanya mengawasi dengan tatapan yang tajam. Ketika tangan Rama menyentuh ujung sayapnya, ia merasakan tekstur kulit yang tebal namun lembut. "Kau luar biasa," katanya pelan, penuh kekaguman. Malam harinya, Rama menyalakan api kecil di dalam gua untuk menghangatkan tubuhnya. Kelelawar itu tetap berada di dekatnya, meski tidak terlalu dekat dengan api. Rama mengeluarkan kembali potongan buah terakhirnya dan mencoba berbagi lagi dengan makhluk itu. Ia mulai merasa seperti ada pola dalam hubungan mereka. Makhluk itu tidak menyerang, selama Rama menunjukkan niat baik. Saat malam semakin larut, Rama mulai tertidur di dekat api yang redup. Sebelum matanya sepenuhnya terpejam, ia melihat kelelawar itu kembali ke tempatnya bergelantungan di langit-langit. Kali ini, ia merasa aman meskipun berada di dekat makhluk yang dulunya ia anggap sebagai ancaman. Di dalam tidurnya, Rama bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah hutan yang gelap, diikuti oleh bayangan besar dengan sayap raksasa. Namun, dalam mimpinya, bayangan itu bukan ancaman. Justru sebaliknya, ia merasa dilindungi oleh keberadaannya. Ketika ia terbangun keesokan paginya, Rama menyadari sesuatu. Kelelawar itu bukan hanya makhluk liar yang kebetulan ia temui. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Mungkin ini adalah takdir, atau mungkin hanya kebetulan. Tetapi Rama merasa bahwa hidupnya mulai berubah sejak bertemu dengan makhluk itu. Ia menatap kelelawar itu sekali lagi, yang kini sedang melipat sayapnya dengan tenang. "Kita akan bertemu lagi, Luma," katanya, tiba-tiba terinspirasi untuk memberinya nama. "Aku akan memastikan kau tidak sendirian lagi." Setelah 2 hari tinggal di gua, Rama akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Persediaan makanannya sudah habis, dan ia tahu tidak bisa terus tinggal di sana tanpa mempersiapkan diri lebih baik. Namun, langkah kakinya terasa berat. Ada rasa enggan meninggalkan gua itu, terlebih setelah ia mulai menjalin semacam hubungan dengan makhluk yang kini ia panggil Luma. "Jangan khawatir, aku akan kembali," kata Rama sambil menatap kelelawar raksasa itu. Luma hanya memandangnya dari tempatnya bergelantungan, seperti mengerti apa yang dikatakan Rama. Rama tersenyum kecil, lalu melangkah keluar dari gua, membiarkan sinar matahari pagi menyambutnya. Perjalanan kembali ke desa tidak semudah yang ia bayangkan. Hujan yang turun selama 2 hari terakhir telah membuat jalan setapak berlumpur dan licin. Rama harus ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus melayang ke Luma. Apa yang dimakan makhluk sebesar itu? Apakah ia sendirian di gua itu? Dan yang paling mengusiknya, bagaimana bisa makhluk sebesar dan seaneh itu hidup tanpa diketahui oleh siapapun? Ketika ia tiba di desa, hari sudah menjelang sore. Penduduk desa menyambutnya dengan keheranan. "Rama, kau kemana saja? Kami pikir kau tersesat atau dimangsa hewan buas," seru Pak Wirya, salah satu tetua desa. "Aku baik-baik saja, Pak," jawab Rama singkat. Ia tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, jika ia memberitahu tentang Luma, penduduk desa mungkin akan menganggapnya gila atau, yang lebih buruk, mereka akan memburu makhluk itu karena takut. Namun, meski ia berusaha menyembunyikan kebenaran, Rama tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang mulai melanda desa. Beberapa penduduk mengeluh tentang hewan ternak yang hilang secara misterius, jejak-jejak besar yang ditemukan di sekitar hutan, dan suara aneh yang terdengar di malam hari. "Mungkin ada harimau atau hewan besar lain yang berkeliaran di sekitar sini," kata salah satu penduduk. Rama mencoba menenangkan mereka. "Hutan memang penuh misteri, tapi aku tidak melihat tanda-tanda bahaya besar selama perburuanku," ujarnya, meski dalam hati ia mulai curiga bahwa hal ini mungkin berkaitan dengan Luma. Ia tidak percaya Luma memangsa ternak, tetapi makhluk sebesar itu pasti menarik perhatian hewan-hewan lain atau menciptakan dampak yang tidak ia sadari. Malam itu, Rama duduk di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan kembali pertemuannya dengan Luma. Ada rasa gelisah yang terus menghantui, bukan hanya tentang Luma, tetapi juga tentang desa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang ia belum bisa pahami. Keesokan paginya, Rama memutuskan untuk kembali ke gua. Ia membawa lebih banyak bekal, buah-buahan, daging kering, dan air. Ia juga membawa beberapa peralatan tambahan, seperti obor dan tali,
untuk berjaga-jaga jika ia perlu menjelajahi gua lebih dalam. Ketika ia tiba di gua, Luma menyambutnya dengan geraman pelan. Rama tersenyum. "Hei, aku bilang aku akan kembali, bukan?" katanya sambil meletakkan ranselnya. Luma turun dari langit-langit gua dan mendekati Rama. Gerakannya tetap penuh kehati-hatian. Rama mengambil beberapa potong buah dan meletakkannya di depan Luma. Makhluk itu memakan buah-buahan itu dengan tenang, sementara Rama duduk di dekatnya. "Aku harus tahu lebih banyak tentangmu," kata Rama pelan, meski ia tahu Luma tidak akan menjawab. "Bagaimana kau bisa hidup di sini sendirian? Apakah ada yang lain seperti dirimu?" Sebagai jawaban, Luma hanya mengeluarkan suara lirih, seperti dengungan yang bergema di gua. Namun, kali ini, Rama merasa suara itu berbeda, lebih seperti peringatan. Luma tiba-tiba menoleh ke arah pintu masuk gua, tubuhnya tegang, seolah mendengar sesuatu yang Rama tidak bisa dengar. "Ada apa?" tanya Rama, ikut menoleh ke arah yang sama. Tetapi ia tidak melihat atau mendengar apapun. Namun, Luma tetap waspada, matanya menyipit, dan sayapnya terbuka sedikit, seperti bersiap untuk melindungi dirinya. Rama memutuskan untuk tetap di dalam gua sampai Luma terlihat lebih tenang. Ia merasa ada sesuatu di luar sana, tetapi ia tidak tahu apa itu. Ketika malam tiba, suasana di gua menjadi lebih mencekam. Luma kembali ke tempatnya bergelantungan, tetapi tidak sepenuhnya beristirahat. Matanya tetap terbuka, mengawasi setiap gerakan. Malam itu, Rama bermimpi buruk. Ia melihat desa dilanda bencana besar. Api melahap rumah-rumah, penduduk berlari ketakutan, dan bayangan besar dengan sayap raksasa melayang di atas mereka. Dalam mimpi itu, Rama mendengar suara-suara jeritan, tetapi juga suara lain, suara Luma, memanggil namanya. Ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa suara Luma dalam mimpinya bukan sekadar imajinasi. Luma benar-benar mengeluarkan suara aneh, seolah mencoba memberinya peringatan. Rama bangkit, mengambil obornya, dan berjalan ke arah Luma. "Apa yang kau coba katakan, Luma?" Namun, sebelum ia bisa mendekat, suara keras terdengar dari luar gua. Rama tersentak, memegang erat obornya. Luma langsung terbangun sepenuhnya, membuka sayapnya dengan gerakan cepat, dan mengeluarkan suara geraman yang dalam. Ada sesuatu di luar sana, dan Rama tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Rama berdiri terpaku, memandangi pintu masuk gua yang kini diterangi oleh cahaya bulan. Suara dari luar semakin jelas, seperti langkah kaki berat yang menghantam tanah basah, disertai geraman rendah yang menggetarkan udara. Luma, yang sebelumnya hanya berjaga dengan tenang, kini sepenuhnya siaga. Sayapnya terbentang lebar, menciptakan bayangan besar yang menutupi dinding gua. Geramannya semakin dalam, tanda bahwa makhluk itu merasakan ancaman nyata. "Apa itu?" bisik Rama, menggenggam obor erat-erat. Ia tahu ada sesuatu di luar, tetapi ia tidak berani melangkah keluar. Di dalam gua, ia memiliki perlindungan, terutama dengan Luma di sisinya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu gua, dan untuk beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Rama menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sejenak sebelum suara lain muncul, semacam raungan panjang, tajam, dan menusuk. Suara itu begitu asing, seperti datang dari makhluk yang bukan berasal dari dunia yang ia kenal. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di depan pintu gua. Rama bisa melihat siluetnya, tubuh besar dengan cakar yang panjang, dan mata merah yang bersinar dalam gelap. Makhluk itu menggeram, lalu mengayunkan cakarnya ke dinding batu di sekitar pintu gua, menciptakan suara retakan yang menggema. "Luma," bisik Rama, melirik ke arah kelelawar raksasa itu. "Apa ini musuhmu?" Luma menjawab dengan geraman keras, lalu melompat ke depan, berdiri di antara Rama dan pintu gua. Rama terkejut melihat bagaimana makhluk itu berubah. Jika sebelumnya Luma terlihat seperti sosok pendiam dan penuh kehati-hatian, kini ia menjadi makhluk yang siap bertarung. Sayapnya terbentang penuh, hampir menyentuh dinding gua, dan matanya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Makhluk di luar tampaknya merasakan tantangan itu. Ia melangkah maju ke dalam gua, memperlihatkan tubuhnya dengan lebih jelas. Sosok itu menyerupai serigala, tetapi jauh lebih besar, dengan bulu hitam pekat yang berdiri tegak seperti duri.
Giginya yang tajam terlihat jelas saat ia menggeram. Rama merasa kakinya lemas, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. "Kau harus pergi," kata Rama pelan, meskipun ia tahu Luma tidak akan meninggalkan tempat ini. Makhluk itu tampaknya memiliki alasan kuat untuk mempertahankan gua ini. Tanpa peringatan, serigala raksasa itu melompat ke depan, mencoba menyerang Luma. Dengan gerakan cepat, Luma mengepakkan sayapnya dan melesat ke udara, menghindari serangan itu. Serangan baliknya datang dengan cakar tajam yang menghantam punggung serigala, menciptakan suara robekan yang mengerikan. Makhluk itu melolong kesakitan, tetapi tidak menyerah. Rama hanya bisa berdiri di sudut, menyaksikan pertarungan itu dengan napas tertahan. Kedua makhluk besar itu bertarung dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gemuruh yang mengguncang gua. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit, dan Rama menyadari bahwa tempat ini mungkin tidak akan bertahan jika pertarungan terus berlanjut. Namun, ia tidak bisa membiarkan Luma bertarung sendirian. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Rama mengambil salah satu obor cadangan di ranselnya, menyalakannya, lalu berlari ke arah serigala raksasa. "Hei, di sini, dasar pengecut!" teriaknya, sambil mengayunkan obor itu ke arah makhluk itu. Serigala itu berhenti sejenak, memandang Rama dengan mata merah menyala. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, tetapi sebelum ia sempat menyerang, Luma melancarkan serangan lain. Dengan kecepatan luar biasa, Luma menabrakkan tubuhnya ke serigala itu, mendorongnya ke dinding gua. Rama terjatuh karena dampaknya, tetapi ia segera bangkit. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuat makhluk itu pergi. "Luma, kita harus mengusirnya keluar," teriaknya, meskipun ia tidak yakin Luma memahami ucapannya. Luma tampaknya mengerti. Dengan geraman keras, ia terbang rendah dan mendorong serigala itu ke arah pintu keluar. Serigala itu melawan dengan cakarnya, tetapi Luma lebih besar dan lebih kuat. Rama membantu dengan melemparkan batu ke arah makhluk itu, meskipun kekuatannya tidak sebanding. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, serigala raksasa itu melarikan diri. Ia keluar dari gua dengan langkah tertatih-tatih, melolong marah sebelum menghilang ke dalam kegelapan hutan. Rama terduduk di tanah, napasnya tersengal. Luma kembali ke dalam gua, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap bersinar. Makhluk itu berjalan mendekati Rama, mengeluarkan suara pelan seperti untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. "Terima kasih, Luma," kata Rama, tersenyum lemah. Ia mengulurkan tangan, dan Luma menundukkan kepalanya, membiarkan Rama menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, Rama merasa ada ikatan yang lebih dalam antara mereka. Namun, di balik rasa lega itu, Rama tahu bahwa ancaman ini bukanlah akhir. Serigala raksasa itu mungkin akan kembali, dan ada kemungkinan lebih banyak makhluk seperti itu di luar sana. Ia memandang Luma dengan serius. "Kita harus bersiap. Aku tidak akan membiarkanmu melawan mereka sendirian lagi." Pertarungan itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Konflik yang akan menguji keberanian dan kesetiaan mereka berdua. Setelah malam yang mencekam, Rama dan Luma menghabiskan waktu pagi dengan saling mengawasi luka satu sama lain. Luma, meskipun terluka, masih berdiri gagah. Sayapnya sedikit mengepak untuk memastikan keseimbangannya. Rama, di sisi lain, berusaha membersihkan luka pada tubuhnya dengan kain yang dibasahi air dari kantong bawaannya. Ia menatap Luma dengan campuran rasa kagum dan kekhawatiran. "Kau kuat sekali," gumam Rama sambil memperhatikan makhluk itu yang kini duduk diam di sudut gua. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus bertarung sendirian seperti itu." Luma menatap Rama dengan mata besarnya, seolah memahami kata-kata itu. Gerakan kecil pada kepala dan sayapnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan kekhawatiran Rama. Namun, keduanya tahu bahwa malam sebelumnya adalah peringatan. Ada bahaya lebih besar yang mengintai di luar sana. Rama memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam bagian gua yang belum sempat ia selidiki. Ia berpikir, mungkin ada petunjuk tentang asal-usul Luma atau alasan makhluk lain menyerang tempat ini. Dengan membawa obor di tangan, ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, meninggalkan Luma yang tampaknya menjaga pintu masuk. Semakin dalam ia berjalan, suasana gua berubah. Udara menjadi lebih lembab, dan suara tetesan air terdengar semakin sering. Dinding-dinding batu yang sebelumnya polos kini, mulai menampilkan ukiran-ukiran aneh.
Rama berhenti sejenak untuk memeriksa salah satu ukiran itu. Gambar yang terpahat tampak seperti kisah visual. Seekor kelelawar raksasa yang melindungi manusia dari makhluk lain, serigala, ular besar, dan bahkan sosok seperti naga. "Jadi, kau sudah lama ada di sini," gumam Rama, menelusuri ukiran itu dengan jarinya. "Tapi, siapa yang membuat semua ini?" Tak jauh dari situ, ia menemukan sisa-sisa benda lain, pecahan tembikar, tulang-tulang kecil, dan bekas api unggun. Semua ini menunjukkan bahwa gua ini pernah dihuni manusia di masa lalu. Namun, yang paling menarik perhatian Rama adalah sebuah batu besar di tengah ruangan, dengan simbol kelelawar besar terpahat di atasnya. Batu itu tampak seperti altar. Ketika Rama mendekati altar tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa berat, dan cahaya obor yang ia bawa bergetar. Di atas altar itu terdapat sebuah benda yang tampak seperti kristal kecil, berwarna merah tua, yang bersinar samar dalam kegelapan. Rama meraih kristal itu dengan hati-hati, merasakan kehangatan aneh di tangannya. Saat ia menggenggam kristal itu, sebuah bayangan melintas di pikirannya, gambar-gambar cepat tentang gua ini, Luma, dan manusia yang pernah tinggal di sini. Dalam bayangan itu, ia melihat bagaimana Luma dan makhluk sejenisnya dulu dianggap penjaga, pelindung yang menjaga keseimbangan alam di sekitar gua. Namun, suatu hari, para penjaga itu mulai menghilang satu persatu, hingga akhirnya hanya Luma yang tersisa. Rama tersentak keluar dari visinya, keringat dingin membasahi dahinya. Ia memandang kristal itu dengan heran. "Jadi, kau benar-benar penjaga tempat ini," gumamnya, menatap ke arah pintu gua di mana Luma masih berada. Ketika Rama kembali ke depan gua, Luma langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Makhluk itu menatap kristal di tangan Rama dengan intens, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti panggilan. Rama mendekati Luma dan menunjukkan kristal itu. "Ini milikmu, ya." Luma menundukkan kepalanya, lalu dengan hati-hati membuka sayapnya, menunjukkan bagian dalam tubuhnya yang memiliki semacam kantung kecil di dada. Rama memahami maksudnya. Dengan hati-hati, ia meletakkan kristal itu di tempat yang ditunjukkan Luma. Saat kristal itu menyatu dengan tubuh Luma, sinar merah terang memancar, menerangi seluruh gua. Luma mengeluarkan suara keras, tetapi bukan geraman. Suara itu terdengar seperti sorakan kemenangan atau rasa lega. Tubuhnya yang sebelumnya tampak lelah kini terlihat lebih kuat, dan luka-lukanya mulai menutup perlahan. Rama terkejut, tetapi juga merasa lega. "Kau jadi lebih kuat karena ini, ya?" tanya Rama. Meskipun ia tahu Luma tidak akan menjawab. Namun, Luma mengangguk kecil, gerakannya seperti konfirmasi. Hari berikutnya, Rama memutuskan untuk tetap tinggal di gua lebih lama. Ia tahu, ia perlu melindungi Luma seperti Luma telah melindunginya. Namun, ia juga menyadari bahwa bahaya di luar sana belum selesai. Ketika malam tiba, Rama duduk di samping Luma, menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya. "Aku tidak tahu siapa makhluk yang menyerang kita tadi malam, tapi aku yakin mereka akan kembali. Dan kali ini, aku akan lebih siap." Luma menoleh ke arah Rama, lalu menundukkan kepalanya seperti tanda penghormatan. Rama merasa seolah mereka telah mencapai pemahaman yang mendalam. "Aku janji, Luma," kata Rama sambil menatap api yang berkerlap-kerlip. "Aku akan membantumu menjaga tempat ini, apapun yang terjadi." Malam itu, Rama tidur dengan rasa percaya diri baru. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ancaman yang lebih besar mungkin sedang menunggu mereka, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Luma membuka matanya sejenak, mengeluarkan suara lembut sebagai jawaban. Keduanya tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, perjalanan mereka bersama baru saja dimulai. Dan di bawah sinar bintang malam itu, Rama merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah menemukan tujuan yang sebenarnya. Bersama Luma, ia siap menghadapi apapun yang akan datang, melindungi dunia ini dari ancaman yang tersembunyi di dalam gelap.